Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video materi layanan konseling. Kali ini Bapak menyampaikan bidang layanan karir dengan topik mengenal profesi dan prospek karirnya. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan pertama dapat memahami tentang profesi, yang kedua memahami jenis-jenis profesi yang ada di masyarakat. Dua hal ini diharapkan kalian bisa memahami. Untuk itu pastikan kalian menyimak hingga habis dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya sehingga kalian nanti bisa mendapatkan notifikasi bila ada video baru. Baik anak sekalian, kita mulai dari apa itu profesi. Profesi sendiri merupakan kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris profes yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Pengertian lain, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, ekonomi, kedokteran, militer, teknik, desainer, tenaga pendidik. Jadi seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Nah sekarang misalnya apakah pemain bola ini dikatakan profesional? Nah kalau aktivitas ia menerima bayaran itu berarti namanya pemain profesional ya. Tapi permainan sepak bola itu sendiri bukanlah termasuk profesi. Nah, jadi kalau dibayar berarti dia pemain profesional, nggak dibayar berarti supaya tidak amatir ya, tidak dibayar. Nah di sini kalian harus mengetahui jadi profesi itu adalah suatu pekerjaan ya, dan kita seringkali menganggap profesi sebagai suatu pekerjaan. Namun sesungguhnya tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Nah ini anak sekalian, jadi kalian harus tahu mana profesi dan mana yang bukan profesi. Baik, sekarang kalian lihat atau mari sama-sama kita perhatikan jenis-jenis profesi. Yang pertama adalah profesi dalam bidang ketenaga ahlian dan teknis. Nah yaitu pertama ilmuwan sains atau peneliti dan teknisnya, contohnya ahli kimia, ahli fisika, ahli geofisika, ahli astronomi. Yang kedua ilmuwan perencana dan pelaksana pembangunan serta teknisnya. Contoh profesi ini adalah arsitek dan perencana kota, ahli bangunan, ahli mesin, ahli listrik. Nah, kemudian berikutnya nomor 3 adalah ilmuwan hayati dan teknisinya. Ini contohnya adalah ahli biologi, ahli pertanian. Kemudian yang keempat, ilmuwan teknologi penerbangan dan perkapalan. Contohnya adalah pilot, kapten kapal, serta ahli mesin, penerbangan, dan perkapalan. Kelima, ilmuwan kedokteran. Contohnya adalah dokter umum dan spesialis. Ini dokter ya, maksudnya dokter gigi, dokter hewan, ahli farmasi, ahli gizi dan nutrisi bidang, serta perawat profesional. Yang keenam, ilmuwan matematik, statistik, penganalisis sistem dan teknisinya. Contohnya adalah ahli matematika, ahli statistik. Selanjutnya yang masih kategori profesi dalam bidang tenaga ahlian dan teknis itu yang ketujuh adalah ilmuwan ekonomi. Contohnya adalah ahli ekonomi umum, ahli manajemen, ahli administrasi, ahli pemasaran. Yang kedelapan ilmuwan akuntansi, contohnya adalah akuntan, auditor. Kemudian kesembilan ilmuwan hukum, contohnya adalah hakim, jaksa, pengacara. Di profesi ilmuwan hukum itu contohnya hakim, jaksa, pengacara. 10 ilmuwan pendidik. Nah, contoh profesi ilmuwan pendidik itu adalah guru. Kemudian yang ke-11 adalah ilmuwan kedokteran.
Contoh profesi ini adalah dokter umum dan spesialis, dokter gigi, dokter hewan, ahli farmasi, ahli gizi dan nutrisi, bidan, serta perawat profesional. Ke-12 adalah ilmuwan matematika, statistik, penganalisis sistem dan teknisnya. Contohnya adalah ahli matematika, ahli statistik. Dari 1 sampai dengan 12 ini anak sekalian kategori profesi dalam bidang ketenaga ahlian dan teknis. Baik anak sekalian, selanjutnya masih dalam materi profesi ya, tadi subbagian profesi dalam bidang ketenaga ahlian dan teknis. Yang ke-13 adalah ilmuwan agama atau rohaniawan. Contohnya adalah kiai, ustadz, pendeta, biksu. 14 ilmuwan sastra dan bahasa. Contoh profesi jenis ini adalah pengarang, kolumnis, kritikus, seni, penulis, dan wartawan ya. Berikutnya adalah ilmuwan sastra dan bahasa. Jenis profesi ini adalah contohnya kolumnis, pengarang, kritikus, seni, penulis, dan wartawan. Kemudian 15 ilmuwan seni rupa. Contoh profesi ini adalah pematung, pelukis, fotografer. 16 ilmuwan seni musik. Contohnya adalah contoh profesi ilmuwan seni musik adalah komponis, penyanyi, musisi, produser, aktor, aktris, dan koreografer. Lalu ke-17 adalah ilmuwan keolahragaan. Contoh profesi ini adalah olahragawan, pelatih, ya, olahragawan atau atlet ya, dokter olahraga, pembina olahraga. 18 adalah pekerja sosial dan kemasyarakatan. Contoh jenis profesi ini antara lain adalah ahli perpustakaan, kurator museum, filolog ya, sosiolog, sejarawan, dan antropolog. Nah, jadi tadi ada 1 sampai 18 ini juga termasuk masih dalam kategori profesi dalam bidang ketenaga ahlian dan teknis. Nah, selanjutnya sekalian, sekarang adalah profesi bidang ketelaksanaan dan pengelolaan. Profesi ini ada termasuk kategori ini adalah orang-orang yang terdiri dan dipercaya sebagai anggota pemerintahan setempat, daerah, provinsi, regional, atau nasional. Contoh profesi ini adalah pejabat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, legislatif ini adalah pejabat pembuat undang-undang, ini eksekutif adalah pelaksana pemerintahannya, yudikatif adalah pejabat-pejabat terkait dengan kehakiman ya, masalah hukum, dan pengelola. Kemudian yang ketiga adalah profesi dalam bidang ketatausahaan. Profesi yang termasuk kategori ini tentu berkecimpung dalam bidang pelayanan masyarakat yang mengusahakan agar norma hukum, peraturan, dan ketepatan pemerintah lokal, provinsi, dan negara dapat terlaksana dengan baik. Nah, contoh profesi ini adalah, contoh misalnya antara lain adalah pengawas, stenograf dan pengetik, penata buku dan kasir, pengatur transportasi dan komunikasi, pekerja dinas pos, telegraf, dan telepon. Yang keempat, profesi dalam bidang perdagangan. Nah, profesi ini tentu berkecimpung dalam merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengarahkan usahanya dalam dunia perdagangan besar atau kecil. Nah, contoh profesi ini adalah manajer, pemasaran, penjualan, dan pembelian barang-barang komoditas perdagangan, penjual, pengecer, dan lainnya, penjajah asuransi, dan perumahan. Kemudian yang kelima, profesi dalam bidang jasa. Profesi ini adalah yang berkecimpung dalam mengarahkan, mengorganisasi, mengawasi, merencanakan dengan matang agar sektor di luar industri dapat berjalan dengan semestinya. Nah, dalam jenis profesi ini terdapat pengusaha jasa sosial yang berkecimpung. Nah, dalam jenis profesi ini terdapat pengusaha jasa sosial yang berkecimpung dalam bidang kemasyarakatan dan pribadi ini antara lain konsultan, pelayanan hotel, tukang cukur atau pangkas rambut, ada kecantikan. Ini adalah contoh profesi dalam bidang jasa. Lalu masih nomor 6, profesi dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Ini tentu saja profesi yang
berkaitan dengan membudidayakan tanaman tertentu. Tentu masing-masing punya spesialisasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Contoh di profesi bidang ini adalah manajer pengawas perkebunan, pekerja pertanian dan peternakan, pekerja kehutanan, pekerja perikanan atau penangkap ikan, pekerja perikanan melakukan penangkapan sumber daya ikan yang berada di laut lepas lalu membawanya ke dermaga, maksudnya ya ini ke dermaga untuk dijual ke pusat pasar ikan. Kemudian yang ketujuh adalah profesi dalam bidang eksplorasi energi. Nah, profesi ini berkaitan dengan atau berkaitan langsung dalam masalah penambangan mineral, minyak dan gas bumi. Nah, contoh profesi bidang ini adalah antara lain pekerja kilang minyak dan penambang batu bara. Lalu profesi dalam bidang militer, tentu profesi ini tentu berkaitan langsung dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Contohnya adalah polisi, prajurit, tentara, marinir. Baik anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi bila ada video baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.